Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Reni dan Bu Fajri dalam pembelajaran tematik. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 untuk MUPEL IPA, menghemat energi listrik. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3, itu tentang cara menghemat energi listrik. Nah, siapa yang di rumah yang setiap harinya tidur pakai lampu terus-terusan sambil nyalain TV? Nah, pasti banyak ya. Nah, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui. Lalu bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Bagaimana itu apabila energi kita habis, kita tidak bisa menikmati listrik lagi, tidak bisa ngecas HP, kemudian tidak bisa melihat televisi, tidak bisa menanak nasi, apa yang akan terjadi? Kesulitan kan? Kita belajar pun juga akan sulit. Makanya kita dituntut atau diharuskan untuk menghemat energi. Seperti itu. Dan lanjutkan. Nah, energi listrik harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kita tidak boleh berlebihan ketika menggunakan energi listrik di sekolah. Pemborosan akan merugikan kita. Jadi gini ya, tidak cuma di sekolah saja, di rumah pun juga harus dihemat. Apabila kita saat mau bepergian, kemudian televisinya masih menyala, harus dimatikan ya. Jangan sampai itu menyala, karena nanti listriknya atau bayar pajaknya, bayar listrik, kemudian bayar air juga itu nanti akan mahal. Seperti itu, kita harus bisa menghemat. Apalagi masa pandemi ini ya, kita harus benar-benar bisa menghemat energi atau menghemat keuangan kita. Jangan sampai melebihi batas. Seperti itu. Pemborosan akan merugikan kita. Beberapa hal yang dilakukan untuk menghemat energi diantaranya: 1. Menggunakan lampu hemat energi. Nah, lampu hemat energi ini berupa lampu LED. Banyak di toko-toko yang lampunya itu sifatnya menghemat. Jadi, kita tidak banyak menggunakan listrik. Listriknya ketika membayar tidak terlalu banyak. Nah, itu lampu hemat energi. Tapi bukan berarti kita terus menyalakan setiap hari ya. Dalam artian kalau sudah siang, tetap harus kita matikan lampunya. Seperti itu. Yang kedua, melakukan patroli energi. Patroli energi. Patroli energi itu gimana? Upaya penghematan energi dilakukan dalam bentuk patroli energi. Kegiatan patroli energi dilakukan dengan cara memantau penggunaan energi listrik di beberapa tempat dengan memantau penggunaan listrik sudah sesuai kebutuhan atau belum. Kegiatan patroli energi semacam ini memberikan banyak manfaat, yaitu menghemat tagihan listrik. Bagi ibu-ibu ini sangat senang sekali apabila ada patroli energi. Jadi memang harus dilakukan ya, setiap rumah itu harus dilakukan gimana biar tidak boros. Nah, karena kan memang kebutuhan ya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan terus enaknya menggunakan energi tersebut. Yang ketiga, membuat poster hemat energi. Nah, poster hemat energi ini bisa berupa saran atau masukan biar tidak boros dalam penggunaannya, karena nanti kalau penggunaannya berlebih juga akan menyusahkan masyarakat dan anak cucu kita nantinya nanti tidak bisa menikmati listrik. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita harus bisa menghemat dari diri kita sendiri, baru nanti kita tularkan ke orang lain melalui apa? Poster itu tadi. Seperti itu ya. Coba hari ini kita cermati gambar berikut dengan teliti. Di sini ada satu rumah ya. Ini semuanya menggunakan peralatan elektronik, menggunakan listrik. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada anak mendengarkan musik. Lampu tidurnya nyala, lampu belajar nyala, kemudian lampu yang di atas nyala. Nah, ini gimana kira-kira ini kalau semua nyala seperti ini? Boros ya,
harusnya ada salah satu lampu yang dimatikan, atau kalau ini sudah siang berarti ini dimatikan semua ya. Kalau ini tidak digunakan harusnya dimatikan. Ini lampu tidur tidak digunakan, dimatikan saja, yang nyala lampu ini salah satu saja, seperti itu ya. Jangan seperti ini boros. Kemudian yang gambar kedua ini ketika kita bekerja, ini kondisinya itu bisa siang atau malam ya. Kalau malam ya ini wajar, ini menggunakan lampunya menyala dan menggunakan listrik juga, menggunakan komputer. Tapi kalau pas siang hari ini alangkah baiknya dimatikan biar menghemat listrik kita, seperti itu ya. Gambar yang selanjutnya, ada ibu-ibu menggunakan mesin pengering rambut atau hair dryer, dan ini menggunakan lampu juga. Nah, ini sama-sama listrik, ini bisa menyebabkan boros. Nah, itu ini pakai hair dryer ya, habis keramas, kemudian rambutnya basah dikeringkan menggunakan hair dryer. Ini yang selanjutnya, ini ibu masaknya bisa pagi, siang, sore ya, tergantung waktu, tapi ini lampunya masih tetap nyala, berarti kan ini menggunakan energi listrik juga ini. Nah, dan ini menggunakan kompornya gas. Nah, ibu ini masak. Kemudian selanjutnya yang ini, yang gambar terakhir, dari radio nyala, kemudian ini lampu nyala, kipas angin nyala, televisi nyala. Gimana ini? Sangat boros sekali ya. Kenapa? Karena ini semuanya menggunakan elektronik dan menggunakan listrik, seperti itu. Jadi harus dimatikan. Kalau mendengarkan ya mendengarkan radio saja, televisinya dimatikan, lampu dimatikan. Kecuali kalau ini malam hari ya, lampunya boleh dinyalakan. Tapi kalau siang hari kan harus dimatikan ya, karena sudah terang dari sinar matahari. Seperti itu ya anak-anak. Jadi harus tahu penggunaannya itu harus yang tepat, jangan salah menggunakannya, karena nanti akan rugi sendiri, seperti itu. Gitu ya anak-anak, paham ya dengan gambar ini? Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, setelah itu jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar yang tadi ya anak-anak, itu di buku paket kalian, nanti silahkan dibuka. Yang nomor 1, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Tulis nanti di buku tugas kalian perannya apa. Kalau kita nggak ada listrik gimana kita? Nah, itu peran energi listrik itu apa? Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Ruangan mana yang tadi yang boros listrik? Bisa dilihat ya, ada dapur, ada kamar, kemudian ada ruang tamu. Nah, ada ruang tidur, mana yang paling boros? Yang nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Dampak sikap hidup boros itu apa bagi warga sekolah? Kalian kalau boros, nah itu dampaknya apa? Yang nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Untuk apa? Kenapa? Karena untuk masa depan kita bersama, masyarakat nantinya, anak cucu kita. Nah, itu. Yang nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja? Mematikan hal yang tidak penting, misalnya lampu kalau sudah siang ya dimatikan, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan cara menghemat listrik itu sendiri. Paham ya anak-anak? Ini silakan nanti dikerjakan di buku tugas kalian, nanti dikirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing, seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian di rumah harus selalu hidup hemat, jangan sampai boros. Karena apa? Karena kita masih dalam kondisi pandemi, tidak tahu pandemi ini berakhirnya kapan. Gitu ya anak-anak, tetap sehat, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sekian dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.